Haleluya, puji Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam rumah Tuhan. Kita akan mulai ibadah di dalam nama Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian, Ku tak membawa. Haleluya, puji Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa, bawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah kemurahan Tuhan kami. Haleluya. Bapa di surga, berkatilah ke ibadah ini dan Engkau hadir di tempat ini, di tempat saudara-saudara kami, baik di rumah, dimanapun saudara kami berada. Engkau yang menjamah, Engkau hadir, Engkau merawat lewat kebaktian online ataupun semuanya berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami akan mulai ibadah ini dengan ucapan syukur. Kita naikkan pujian, satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Hal yang aku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Satu hal yang aku minta kepada Tuhan, itulah
kasih kasihnya dan menikmati firman-Nya. Kita naikkan pujian lagi dari semula, telah Kau tetapkan. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, semua baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Tuhan Yesus baik, amat baik. Kita dijadikan berarti karena ada Tuhan Yesus yang membela, yang menebus kami. Dan kita siapkan hati kami untuk mendengar suara Tuhan, firman Tuhan yang akan diberitakan menjadi kekuatan, menjadi kemenangan bagi kita. Banyak mendengar firman. Itulah hari-hari ini juga saya di dalam rumah masa-masa sulit tetap membaca firman Tuhan, menguatkan kita. Terlebih kita mendengar melalui online firman Tuhan dalam nama Yesus. Sungguh kurasakan kekuatan itu. Kurasa kekuatan-Mu ya Allah di dalam diriku. Kau nyatakan diriku bagai tiang awan siang hari, tiang api di malam hari. Sungguh merasakan kekuatan-Mu ya. Ku rasa kekuatan-Mu ya Allah di dalam hidupku. Kau nyatakan dirimu bagai tiang awan siang hari, tiang api di malam hari. Pimpin langkahku ya Tuhan,
yang takut pimpin jalanku, berikan jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib, pimpin langkah kami Tuhan, langkahmu pimpin jalanku, berikan jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Jangan pernah lepaskan kami. Engkau setia Tuhan. Biarlah Engkau bentuk kami Tuhan. Engkau yang akan pimpin kami. Kami percaya Tuhan. Sebab di dalam nama-Mu ada kekuatan baru. Pimpinan arah Roh Kudus menyertai kami. Dan sekarang kami siapkan tanah hati kami ya Tuhan. Mendengar suara-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit dijamah Tuhan, disembuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, oh berkat-berkat firman Allah, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita ya. Hari-hari ini, baik hari ini, esok dan seterusnya, kita ada di dalam pimpinan Tuhan. Kita ada di dalam perhatiannya Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah hari-hari ini terus kita bawa seluruh hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan menuntun hidup kita. Baik, kita akan belajar bersama-sama di dalam kebenaran firman Allah di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34. Kalau sudah dapat, saya bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sekali lagi saya bacakan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari-hari ini banyak orang yang merusak hati mereka dengan perkara-perkara duniawi. Dengan memikirkan perkara-perkara duniawi dengan rasa takut, khawatir, bimbang, kecewa, dan putus asa. Karena mereka tidak melihat kebenaran firman Allah, mereka tidak melihat Allah, mereka tidak memandang kepada Allah, mata mereka tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Sehingga gampang kecewa, gampang putus asa, gampang cemas, gampang khawatir. Oleh sebab itu, di dalam ayat ini Yesus tegaskan dan Yesus himbau supaya di sini dikatakan sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana caranya supaya kita menjaga hati kita supaya kita tidak khawatir. Kita tidak memikirkan perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini. Supaya kita tidak khawatir, kita tidak cemas, kita tidak bimbang menghadapi situasi dan keadaan dunia yang semakin jahat ini. Dunia yang semakin kacau ini di hari-hari ini. Apalagi pandemi seperti ini. Tentunya kita khawatir, kita bimbang, kita takut, kita cemas. Dan hal itulah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, cara bagaimanakah supaya kita pelihara hati kita?
supaya kita tidak kecewa, kita tidak khawatir tentang hari esok, hari ke depan. Yang pertama, carilah Tuhan. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Supaya kita tidak khawatir, kita tidak bimbang, kita tidak cemas, kita tidak khawatir, kita tidak takut. Mari kita cari Tuhan. Kita ambil waktu untuk kita duduk di hadirat Tuhan. Kita baca firman Allah, kita berdoa, kita cari Tuhan. Adalah hal yang terutama dan hal yang terpenting di dalam setiap kehidupan kita. Karena ketika kita tidak cari Tuhan, ketika kita tidak berseru kepada Tuhan, maka kekhawatiran itu akan menghantui seluruh kehidupan kita. Kebimbangan, keraguan-raguan, kecemasan akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi mari kita memberi kesempatan kepada Tuhan untuk mengambil alih seluruh persoalan hidup kita, seluruh kekhawatiran hidup kita, seluruh permasalahan hidup kita, yaitu mari kita cari Tuhan. Carilah kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yesaya 6 ayat yang ke-55. Di sana dikatakan, berserulah, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi firman Allah terus-menerus menegaskan kepada kita untuk kita cari Tuhan. Beribadah kepada Tuhan jauh lebih dari segala-galanya. Jangan sampai kita hanya membuang waktu-waktu kita saja dengan kita tidak beribadah kepada Tuhan. Dan kita berpikir tentang hari esok, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Jangan sampai penyakit ini menimpa kehidupan kita. Nah, itulah yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi ketika kita cari Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, maka kekhawatiran itu, keraguan itu akan hilang di dalam kehidupan kita. Karena kita menempatkan Dia di atas segala-galanya di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, ambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Supaya tidak khawatir, tidak bimbang, tidak takut, tidak cemas. Ambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan itu lebih tahu dan lebih mengerti setiap kebutuhan hidup kita. Dia lebih mengerti, dia lebih memahami apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, apa yang kita hadapi hari-hari ini. Tuhan tahu. Bahkan sebelum kita ungkapkan dari hati kita, Dia sudah tahu. Dia sudah mengerti. Dia jauh lebih mengerti setiap persoalan-persoalan hidup kita. Dia lebih tahu, Dia lebih mengerti. Bahkan Dia lebih mementingkan hidup kita lebih dari segala-galanya. Yakobus 5 ayat yang ke-16 ayat bagian A. Coba kita baca di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 bagian B maksud saya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar bila dengan yakin, dengan sungguh-sungguh, dengan percaya didoakan sangat besar kuasanya. Mujizat Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita percaya, kita yakin dengan iman bahwa kita akan memperoleh janji Tuhan dalam hidup kita. Maka janji itu akan nyata di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Tuhan lebih tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan.
Apa yang kita khawatirkan? Apa yang kita takuti hari-hari ini? Apa yang kita cemaskan? Apa yang kita bimbang? Tuhan lebih tahu dan Dia mengerti dan memahami. Dia lebih tahu. Sahabat, teman, gembala tidak tahu apa yang kita hadapi hari ini. Tetapi Tuhan lebih tahu apa yang kita hadapi hari-hari ini. Sekalipun suami kita dia tidak tahu isi hati kita sebagai istri. Begitupun istri kita tidak tahu hati daripada suami. Apa yang dia gumuli di dalam kehidupannya. Untuk menafkahi keluarga. Tetapi Tuhan lebih tahu. Tuhan lebih tahu. Dan Tuhan lebih memahami. Apa yang kita inginkan. Apa yang kita butuhkan hari-hari ini. Kesaksian saya 2 minggu lalu, saya dalam puasa. Minggu lalu saya dalam doa dan puasa tepat pada hari Kamis itu. Ya, hari Kamis. Setelah puasa saya berdoa pada jam 12, habis itu saya tidur. Tiba-tiba ada SMS masuk, saya pikir itu SMS biasa-biasa saja. Tetapi ada yang kirim berkat sedikit cuma 200. Dan kebetulan pas itu beras saya tinggal sedikit. Tidak sampai habis, masih ada. Tetapi sebagai manusia itu khawatir. Sebagai manusia khawatir. Tetapi saya berpegang kepada janji Tuhan. Yang tidak mungkin bagi saya, mungkin bagi Allah. Susah bagi saya, tetapi bagi Tuhan tidak susah. Sulit bagi saya, tetapi bagi Tuhan tidak sulit. Saya berdoa, saya bingung siapa yang kirim ini. Karena tidak ada WA yang masuk. Tiba-tiba ada WA masuk. Victoria, ada sedikit berkat yang saya kirim buat kamu. Saya langsung balas, terima kasih Bu, Tuhan berkati. Banyak hal yang saya alami di hari-hari yang terakhir ini. Yang kedua lagi, hal yang sama. Teman saya itu lama sekali, mungkin 2 tahun, 3 tahun itu tidak pernah ketemu dan tidak pernah kontak. Tiba-tiba dia datang di kos. Dia bawa ubi bakar itu, ubi bakar madu itu, 1 kilo dia bawa. Padahal saya pingin mau makan ubi bakar itu. Bukan tidak ada duit untuk beli, bisa beli, tapi terbatas. Tiba-tiba dia panggil Mbak Ria. Saya pikir siapa yang panggil saya ini. Saya buka pintu, saya bilang, Tomek, tadi malam mimpi ya. Mau ketemu sama saya, bilang tidak, memang saya mau datang ke sini. Tidak lama kemudian dia bilang sama suami saya, ayo kita ke Alfamidi. Dia beli telur 1 kilo, dia beli minyak. Saya bilang, puji Tuhan, minyak saya tidak ada, minyak tidak ada, telur juga tidak ada. Saya bilang, suami dia pulang, saya bilang suami saya bilang, kalau bukan Tuhan yang suruh dia datang, mau bilang apa? Jadi Tuhan yang suruh dia datang. Saya bilang, Tuhan yang suruh dia datang. Suami saya bilang, betul juga ya. Tuhan tahu kebutuhan hidup kita. Jadi dalam masa-masa yang sukar dan sulit itu, Tuhan itu jauh lebih mengerti kehidupan kita. Jauh lebih memahami keberadaan hidup kita. Banyak hal yang saya alami. Perkara-perkara yang luar biasa saya alami dalam hidup saya. Tiba-tiba ada telepon. Ayo kamu ke sini. Biar cuma kue 2 potong saja, itu berkat Tuhan loh. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu bekerja hal-hal yang tidak kita pikirkan, yang tidak pernah kita lihat dengan mata dan timbul dalam hati, itulah yang Tuhan sediakan dalam hidup kita.
Dan itulah yang patut kita syukuri dalam hidup kita. Mazmur 38 ayat yang ke-10. Tuhan tahu keinginan kita. Mazmur 38 ayat yang ke-10. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Haleluya. Ini adalah doa Daud pada waktu ia sakit. Apa yang terjadi dalam kehidupan Daud, dia hanya pasrah kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Artinya, tidak ada perkara yang tersembunyi bagi Tuhan. Semuanya terbuka dan telanjang bagi Tuhan. Tuhan tahu apa yang Daud inginkan dalam hidupnya. Daud mau supaya dia sembuh. Dia berdoa kepada Tuhan. Daud mau supaya diberkati oleh Tuhan. Dia pun berdoa kepada Tuhan. Begitupun kita. Kalau mau kita diberkati oleh Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Taat dan lakukan firman Tuhan. Itulah rahasianya. Kalau kita taat dan lakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita, maka berkat Tuhan itu ada-ada saja Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, jangan khawatir. Jangan khawatir, jangan bimbang, dan jangan putus asa. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kamu. Serahkan, kata serahkan artinya kita berikan. Kita kasih semuanya pada Tuhan. Biar itu urusan Tuhan. Mau jadi apa, kita serahkan sama Tuhan. Pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, kita serahkan saja pada Tuhan. Maju dan berkembangnya pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini ada dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Lambat atau cepat, pasti Tuhan lakukan sesuatu yang luar biasa dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Asalkan kita serahkan saja kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak, Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Haleluya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tuhan tidak biarkan kita, Bapak Ibu. Tetapi Dia genggam kita. Dia pegang tangan kita. Dia tuntun kita. Lebih daripada itu, Dia memelihara kita. Dia memperhatikan hidup kita. Apa yang kita mau dan apa yang kita inginkan, Dia memperhatikan kita. Dia mempedulikan hidup kita. Ayat yang kita kembali dari Matius 6 ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya. Jangan kita khawatir tentang hari esok. Hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Jangan sampai kita susah hari ini, besok lagi kita susah, lusa lagi kita susah. Padahal firman Tuhan bilang cukup hari ini. Cukup hari ini ya. Jangan besok lagi. Hari ini, kesusahan hari ini, cukup hari ini. Hari esok, dengan rahasianya tersendiri. Puji Tuhan. Demikian singkat firman Tuhan. Kita angkat pujian kekuatan di hidupku, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih.
sekali lagi kita nyanyikan kekuatan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulih keadaan dalam tangan-Mu, seluruh hidup Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu lewat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini Tuhan. Tuhan, Engkau lagi meneguhkan, menguatkan kami lagi dengan firman-Mu pada saat ini Tuhan, supaya kami tidak khawatir tentang apapun yang kami hadapi ya Tuhan. Tuhan, Engkau adalah pengharapan kami, Engkau adalah kekuatan kami ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar ya Tuhan. Biarlah kami tetap terus berharap kepada Tuhan, kami tetap terus bergantung kepada Tuhan, karena kami yakin hanya Tuhan yang dapat menolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati Bu Victoria yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Biarlah urapan Allah ada selalu dalam kehidupannya. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami semua jemaat-Mu yang ada pada saat ini ya Tuhan, yang sudah mendengarkan firman-Mu, kami percaya Tuhan, Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu memberkati jemaat-jemaat-Mu ini ya Tuhan. Berkatilah setiap usaha pekerjaan mereka, berkatilah setiap rumah tangga mereka Tuhan. Berkati semua yang mereka kerjakan ya Tuhan, yang berkenan, Tuhan berkati semuanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang lain yang tidak bersama-sama dengan kami. Tuhan tolong juga mereka ya Tuhan. Tuhan, kalau mereka sedang menghadapi kesusahan, Tuhan berikan kepada mereka kekuatan, penghiburan, sukacita daripada-Mu ya Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kesembuhan dari Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan bagi kami sampai saat ini. Terima kasih, kami sangat bersyukur. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di hari-hari yang akan kami jalani ya Tuhan, biarlah Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran serta persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.